Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla fi ula, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan dan karunia kepada kita semua. Kemudian semoga salawat dan salam senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada para sahabatnya, diberikan kepada keluarganya, dan juga diberikan kepada seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah kenikmatan Islam, kenikmatan iman. Yang mana di sana ada begitu banyak makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, namun Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kenikmatan Islam, tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan iman. Karena kenikmatan Islam, kenikmatan iman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba tersebut. Dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwasanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beruntung. Jadi beruntunglah ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara orang-orang yang beriman. Apa yang dimaksud beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang dimaksud beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang mengimani wujudnya Allah Subhanahu wa taala, beriman rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, beriman terhadap uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala, dan beriman terhadap asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada wujudnya Allah Subhanahu wa taala berarti seseorang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar ada. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekedar makna kata sebagian orang, tapi Allah Subhanahu wa taala benar-benar ada, tanpa diragukan lagi keberadaannya. Karena segala sesuatu yang ada di alam semesta ini menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, ada gunung, maka di sana pasti ada yang menciptakan gunung. Ada langit, maka di sana pasti ada yang menciptakan langit. Kemudian ada hujan, pasti ada yang menurunkan hujan. Maka segala sesuatu yang kita lihat di alam semesta ini menunjukkan bahwasanya di sana ada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Ini beriman kepada Allah berarti seorang itu mengimani wujudnya Allah, beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar ada. Gak boleh kita meragukan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ada. Dan setiap muslim harus meyakini dengan seyakin-yakinnya, tanpa ada keraguan di dalam dirinya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar ada. Kemudian beriman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, yang artinya seorang mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang menciptakan, yang memberi rizki, yang mengatur, yang memiliki segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini. Enggak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang memiliki langit, yang memiliki bumi, yang memiliki bintang-bintang. Enggak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan, kemudian yang menjalankan matahari dan menjalankan rembulan. Maka semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Mengimani rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu orang yang beriman dia harus mengimani uluhiyahnya Allah, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dia meninggalkan semua peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kepada gunung,
kemudian kepada pohon-pohonan, kepada batu, kepada lautan, kepada binatang-binatang. Tinggalkan semuanya bentuk peribadahan kepada selain Allah. Jadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Kalau kita sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman, dia mengimani uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala, hak untuk diibadahi. Hanya satu, yaitu haknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga orang yang beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Orang yang beriman meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia, nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna, nama-nama dan sifat-sifat yang tidak serupa dengannya sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul basir, dan Allah Subhanahu wa taala sami, mendengar, basir, melihat. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman, dia mengimani wujudnya Allah, mengimani rububiyahnya Allah, mengimani uluhiyahnya Allah, mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam banyak sekali ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an tentang keberuntungan yang akan didapat bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beruntung. Di antaranya adalah qad aflahal mu'minun, beruntung orang-orang yang beriman, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Seperti yang ada di dalam surat Al-Asr wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sungguhnya manusia berada di dalam kerugian, illa alladziina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal saleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kemudian saling memberi nasihat di atas kebenaran, saling memberi nasihat di atas kesabaran. Maka orang yang beriman dia nggak akan merugi. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapakah orang yang beriman itu? Setelah kita mengetahui apa itu iman kepada Allah, kemudian kita juga mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beruntung. Lalu siapakah orang yang beriman itu? Siapakah orang yang beriman? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita perhatikan apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang orang yang beriman. Ketika ada pertanyaan siapakah orang yang beriman, maka perhatikan sifat-sifat dari orang-orang yang beriman yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an, kemudian dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya. Kemudian kita lihat apakah sifat-sifat tersebut ada pada diri seorang sehingga dia menjadi seorang beriman yang beruntung. Kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka dia akan mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka di dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya orang-orang yang beriman, atau menjelaskan di dalam ayat ini bahwasanya orang-orang yang beriman adalah orang yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan kezaliman sedikit pun. Dan yang dimaksud kezaliman di dalam ayat ini adalah kesyirikan. Jadi tidak melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, ketika ayat ini turun, ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menceritakan, tatkala ayat ini turun, yaitu alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan dengan kezaliman, maka orang-orang yang beriman, para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka berkata, wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim? Maka Nabi SAW pun menjelaskan yang dimaksud zalim
di sini bukan seperti zalim yang kalian sangka. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, bukankah kalian membaca, bukankah kalian mendengar perkataan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau mensekutukan Allah, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Maka yang dimaksud dari ayat ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, adalah orang-orang yang beriman dan tidak melakukan kesyirikan, tidak mencampur dalam keimanannya kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi orang beriman adalah orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan kesyirikan. Kemudian yang berikutnya, di antara sifat orang-orang yang beriman, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Suhaib, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amri mu'min, sungguh menakjubkan kehidupan seorang mukmin, inna amrahu kullahu khairun, sesungguhnya perkara yang ada dalam kehidupan seorang mukmin itu semuanya baik. Walaisa dzalika illa lil mu'min, dan itu tidak ada kecuali pada diri orang-orang yang beriman. Sifat apa? Sifat apa yang menjadikan orang beriman itu kehidupannya benar-benar menakjubkan, mengherankan, dan itu enggak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang beriman. Sifat apa sih yang ada pada diri orang yang beriman? Maka Nabi SAW mengatakan, in asabathu syara syakara. Jika dia ditimpa sarra, kesenangan, syakara, dia bersyukur, fakana khairullah, dan itu adalah merupakan kebaikan bagi dia, dan itu adalah sikap terbaik bagi dirinya. Wa in asabathu dharra sabara, dan apabila dia ditimpa perkara-perkara yang memberatkan, perkara-perkara yang menyusahkan, perkara-perkara yang menyakitkan, sabara, dia bersabar, fakana khairullah, maka itu adalah merupakan sesuatu yang baik bagi dirinya. Ini sifat dari orang yang beriman yang Nabi SAW sebutkan, yaitu apa? Bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan, bersabar ketika mendapatkan ujian. Kemudian sifat yang berikutnya, sifat dari orang yang beriman yang harus kita ketahui, sehingga kita bisa menjadikan sifat tersebut ada pada diri kita, atau kita bisa menimbang diri kita, apakah kita termasuk di antara orang-orang yang beriman ataukah tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-2, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah di sisinya, ketika dia mendengar nama Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, getar hatinya. Dia enggak bisa merasakan apapun kecuali getaran di dalam hatinya. Apa maksudnya enggak bisa merasakan apapun? Dia enggak mampu mendeskripsikan rasa ketika mendengar nama Allah Subhanahu wa taala. Yang dia rasakan hanyalah getaran di dalam hatinya, antara rasa takut, antara rasa cinta, antara rasa harap, kemudian antara rasa bergantung, pokoknya semua jadi satu. Mengagungkan Allah, cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, senang ketika mendengarnya, takut, bercampur semua rasa, sehingga yang terasa hanya getaran di dalam hati, karena dia tidak mampu mendeskripsikan rasa tersebut. Yang penting ketika disebut nama Allah merinding dia. Ini orang yang beriman, saking mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ketika disebut nama Allah di sampingnya bergetar hatinya. Kemudian yang berikutnya di antara sifat orang-orang yang beriman adalah ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah keimanannya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, dibacakan kalamullah, zadatuhum imana, bertambah keimanan mereka. Dan orang yang beriman itu tidak pelit. Orang yang beriman itu tidak bakhil. Orang yang beriman itu senantiasa dermawan, membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia mudah sekali untuk berinfak dan bersedekah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan atas rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, yunfikun, mereka menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah kisah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu.
sahabat yang mulia, sahabat yang menghiasi dirinya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepadanya perintah untuk bersedekah, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Dia menginfakkan, mensedekahkan seluruh hartanya, enggak bakhil dia. Yakin bahwasanya rizkinya itu telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Yakin bahwasanya sedekah itu tidak akan pernah mengulangi rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka ketika ditanya, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Maka Abu Bakar menjawab, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Ini keimanan yang sangat kuat. Bahkan banyak di antara kita yang tidak mampu sampai derajat keimanan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Sangat yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau mendapatkan gelar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau senantiasa membenarkan, senantiasa jujur, melandasi kehidupannya dengan iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Ketika Nabi SAW menyampaikan sesuatu, maka beliau langsung mempercayainya tanpa memikirkan terlebih dahulu. Kisah tatkala Nabi SAW pergi Isra Mi'raj, kemudian orang-orang kafir membicarakan tentang hal tersebut, lalu dikabarkan kepada Abu Bakar. Lalu apa kata Abu Bakar? Selagi ia mengatakan adalah Muhammad, selagi ia mengatakan Rasulullah SAW, maka aku mempercayainya. Ini keimanan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka orang beriman itu tidak bakhil, tidak pelit. Abu Bakar memberikan semua hartanya, Umar memberikan separuh hartanya, Utsman memberikan sepertiga dari hartanya. Maka ini menunjukkan bahwasanya orang yang beriman itu tidaklah pelit. Orang yang beriman tidaklah bakhil. Kemudian bahwasanya orang-orang yang beriman, mereka senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan kepada Allah hendaknya kamu bertawakal in kuntum mu'minin, jika engkau benar-benar beriman. Maka orang beriman enggak boleh menyandarkan dirinya kepada selain Allah. Orang yang beriman, dia enggak boleh bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat dari orang yang beriman yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat yang 11. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sana adalah sifat-sifat orang yang beriman, yang beruntung. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan jelas siapa yang memiliki sifat tersebut akan mendapatkan surga Firdaus. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyebut beruntunglah orang-orang yang beriman. Dan siapakah orang-orang yang beriman itu? Allah sebutkan ciri-cirinya. Mereka itu adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka itu adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya khusyuk. Dan khusyuk di dalam salat adalah tatkala seorang bisa memahami apa yang dia ucapkan. Dia bisa meresapi doa-doa dan bacaan-bacaan yang dia ucapkan. Kemudian dia tumakninah di dalam gerakan-gerakan salatnya. Ini adalah khusyuk. Kemudian walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan mereka itu meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia, perkara-perkara yang tidak ada gunanya mereka tinggalkan. Ini sifat orang yang beriman. Kemudian walladzina hum lizzakati fa'ilun, membayar zakat, mengeluarkan zakat. Ketika Allah perintahkan berzakat, mereka bayar, tidak bakhil. Walladzina hum li furujihim hafidun, mereka menjaga kemaluan mereka. Mereka menjaga kemaluan mereka dari meletakkan di tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, illa ala azwajihim, kecuali kepada istri mereka, aw ma malakat aymanuhum, atau kepada budak-budak mereka, fa innahum ghairu malumin, maka itu adalah sesuatu yang tidak ada celah bagi mereka.
Wa man ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Barang siapa yang mencari kenikmatan syahwat dari kemaluannya kepada selain istrinya, selain budak-budak yang dia miliki, maka faulaika humul adun. Mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas, orang yang melakukan dosa. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Dan orang yang beriman, mereka akan senantiasa memenuhi amanahnya, mereka akan senantiasa menunaikan janji-janji mereka. Walladzina hum ala salawatihim yuhafidun. Dan mereka juga senantiasa menjaga salat mereka. Ulaika humul warisun. Maka mereka itu adalah orang-orang yang akan mewarisi. Mereka akan mendapatkan apa? Alladzina yarisunal firdaus. Mereka itu akan mewarisi dan mendapatkan surga firdaus. Hum fiha khalidun. Dan mereka kekal di dalamnya. Saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga Firdaus. Seperti apakah surga Firdaus sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai keberuntungan bagi siapa saja yang mendapatkan surga Firdaus. Maka Nabi SAW telah menjelaskan bahwasanya surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau berkata, Nabi SAW bersabda, inna fil jannati mi'ata darajah. Sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan. A'addahallah lil mujahidin fi sabilillah, yang Allah Subhanahu wa taala telah persiapkan bagi para mujahid fi sabilillah, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah siapkan surga dengan apa? Dengan 100 tingkatan. Kullu darajataini ma bainahuma kama bainas sama'i wal ard. Dan kalau kita tahu jarak antara dua surga, surga yang satu dengan surga yang di atasnya, yang lainnya, setiap derajat itu jaraknya adalah ma baina sama'i wal ard, sebagaimana atau sejarak langit dan bumi. Fa idza sa'altumullaha, dan kalau kalian ingin meminta kepada Allah, fas'aluhul firdausa, maka hendaknya kalian minta surga Firdaus. Kenapa? Fa innahu awsatul jannah, karena sesungguhnya surga Firdaus itu adalah tempat yang paling tengah, surga yang paling tengah. Wa alal jannah, dan surga yang paling tinggi. Wa fawqahu arsyur rahman, dan atapnya itu langsung arsy-nya Ar-Rahman, tempat paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Minhu tafajjarul anharul jannah, dari surga Firdauslah mengalir sungai-sungai yang ada di surga. Jadi sungai-sungai yang ada di surga itu mata airnya atau sumbernya itu bersumber dari surga Firdaus. Ini adalah kenikmatan tertinggi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman. Surga Firdaus, surga tempat para nabi, surga tempat para rasul, surga tertinggi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat-ayat dan hadis yang telah kita bacakan di atas, kita mengetahui siapakah orang-orang yang beriman. Dengan mengetahui sifat-sifatnya, maka perhatikan apakah sifat tersebut ada pada diri kita sehingga kita menjadi orang yang beruntung, atau belum ada. Kalau belum ada, maka mari kita hiasi dengan sifat-sifat tersebut. Dan ringkasnya, di antara sifat-sifat orang yang beriman adalah yang pertama, orang yang beriman itu senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka meninggalkan kesyirikan. Mereka mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dan juga di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mereka tidak pernah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang beriman, dia akan senantiasa bersabar ketika mendapatkan ujian. Orang yang beriman akan senantiasa bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang beriman ketika mendengar nama Allah Subhanahu wa taala disebut, maka akan bergetar hatinya. Rindu kepada Allah, cinta kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika misalkan dia ingin melakukan kebaikan, ingin melakukan ketaatan, kemudian disebut nama Allah, maka dia ingat kepada Allah, rindu kepada Allah, cinta kepada Allah, sehingga dia pun bersegera untuk melakukan ketaatan tadi. Kemudian ketika misalkan dia ingin melakukan keburukan, kemudian ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala,
sehingga dia tidak jadi melakukan keburukan tersebut. Maka orang yang beriman ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Kemudian orang yang beriman ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bertambahlah keimanannya. Maka apabila kita ingin terus bertambah keimanan kita, baca Al-Qur'an, baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bakhil, mereka tidak kikir hartanya, sebagaimana teladan yang kita lihat dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian orang yang beriman dia akan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang beriman dia akan khusyuk salatnya, dia akan berusaha mencari ilmu bagaimana agar salat dia itu khusyuk. Ini orang yang beriman. Karena orang yang tidak khusyuk salatnya ini adalah merupakan ciri dari orang-orang munafik. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan, di antara ciri orang munafik adalah idza qamu ila sholati qamu kusala yurauna an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik itu ketika dia diperintahkan untuk salat, dia bangun salat namun dalam keadaan malas. Sedangkan orang beriman ketika diperintah untuk mengerjakan salat, maka dia bangun untuk mengerjakan salat dengan khusyuk. Orang beriman dia akan senantiasa berusaha bagaimana caranya agar ibadah salat dia khusyuk. Kemudian orang yang beriman senantiasa meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia. Orang yang beriman dia akan meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Kemudian orang yang beriman dia ketika diperintahkan untuk mengeluarkan zakat, dia keluarkan zakat dari hartanya. Dia tidak menahan zakat, dia tidak menumpuk hartanya tanpa mengeluarkan hak-haknya, yaitu tidak mengeluarkan zakatnya. Maka orang yang beriman dia akan senantiasa menjaga kemaluannya dari berbuat zina atau dia melakukan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Dan orang yang beriman dia akan senantiasa menjaga amanah, dia menepati janji. Dan orang yang beriman dia akan senantiasa menjaga sholatnya agar senantiasa berada pada waktunya. Ini adalah di antara ringkasan atau kesimpulan dari sifat-sifat orang yang beriman yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Maka barang siapa yang mendapati sifat-sifat tadi ada pada dirinya, maka beruntunglah dia, karena dia termasuk orang-orang yang beriman yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai orang yang beruntung, yang akan mendapatkan surga Firdaus, surga tempat para nabi, surga tempat para rasul, surga tertinggi terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, dan termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniai surga Firdaus. Aqulu ma tasmaun wa aqulu qauli hada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.